Hello, welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya sebelum saya membahas soal novel plus 21-nya. Halo, selamat siang bersama saya Eva Yesung. Hari ini kita akan membahas soal novel yang berjudul Putri Perawan milik Denny di Noveltoon, dan ini sangat recommended banget, dan juga plus 21 buat yang suka cari yang plus 21-nya itu. Dan di sini tuh kamu bisa pilih Noveltoon atau Mangatoon. Sedangkan saya lebih suka pilih Noveltoon kalau di sini. Jadi kamu klik, kamu masuk ke beranda ya. Ada salah satu karya dia ini loh. Nanti saya perlihatkan itu. Nah, itu Putri Kecil Sang Penguasa, itu salah satu karya Eva Yesung. Itu plus 21 juga. Oke, kita udah cari ke pencarian ya, kita klik Putri Perawan milik Dadi. Nanti akan muncul itu novelnya, itu yang warna kuning covernya, ada yang warna hitam sama putih kalau nggak salah, itu season 2 sama chat story. Ini kalian klik yang ini ya. Nah, untuk ratingnya kalian bisa lihat 67,5M untuk popularitas dan 2,43M untuk like-nya. Nah, untuk pembaca please tolong usahakan usianya 17 tahun ke atas, karena ini no sensor, nggak pakai sensor, jadi adegannya itu memang detail banget seperti itu ya. Dan untuk komen-komennya itu kalian bisa baca sendiri. Novel paling keren kata dia, novel terkeren pernah dibaca. Jadi ini nih paket komplit banget loh, kayak ada mafianya, ada bucinnya, ada romantismenya, ada dendamnya, ada perang-perang apa segala macam yang kayak itu Fast to Furious, terus ada nasihat-nasihatnya yang bisa kalian petik di sini. Dan ini novel tuh recommended banget, pokoknya gila-gilaan yang bacanya pada bilang ini novel pokoknya nggak bisa ngomong ya. Dan untuk untuk tiap adegannya itu orang-orang seperti dan merasa mereka tuh masuk ke alur ceritanya, jadi nggak cuman sekedar membaca kayak itu kan. Jadi untuk yang pada penasaran tuh boleh cari di Noveltoon atau di Mangatoon dengan judul Putri Perawan milik Dadi karya Eva Yesung. Kembalinya Dadi kesayangan, episode 1, Putri Perawan milik Dadi. Dadi, seketika bola mata indah itu terbuka saat sebuah teriakan panjang di pagi hari cukup membuat terkejut Alan. Setelah hampir 4 tahun tidak kembali ke Indonesia, meninggalkan sang putri sendirian bersama pelayan wanita kepercayaan, pada akhirnya Alan kembali juga malam tadi. Dia bahkan belum juga melihat wajah putrinya selama 4 tahun ini, bahkan enggan melihat foto apalagi melakukan video panggilan bersama. Mereka hanya melakukan panggilan melalui telepon biasa, memberikan semua kebutuhan sang putri tanpa kekurangan sedikit pun selama ini. Sebab dendam di masa lalunya jelas masih terbenam di hatinya. Dia hanya enggan menambah dendam jika melihat wajah yang sama itu lagi nanti. 17 tahun bukan waktu sebentar untuk memadam dendam yang terus membara. Bahkan harus merawat putrinya dengan rasa yang bercampur aduk menjadi satu. Dia mengurus bocah itu sejak usia 5 tahun hingga 12 tahun dengan perasaan sulit dijelaskan. Wajah sang ibu jelas mendominasi perasaannya, hingga setiap kali dia berlaku kasar pada gadis itu dulu. Karena itu ketakutan yang luar biasa dalam penyiksaan tidak masuk akal hingga membuat gadis itu setiap kali menangis karenanya. Mendapatkan pukulan darinya, pindah dari Indonesia selama 4 tahun, menetap di Manhattan dan mengurus perusahaan di sana adalah pilihan paling bijaksana menurut Alan. Alan, laki-laki dewasa berusia 37 tahun itu pada akhirnya lebih memilih tidak menikah daripada kembali terluka seperti di masa lalunya. Memilih hubungan percintaan dengan perempuan bayaran ketimbang mengikat tali percintaan yang mengerikan. Hatinya telah mati dan dipenuhi kebencian pada masa lalunya. Dan kegilaan yang terjadi kini, Alan berencana membalaskan dendam sang ibu kepada putri kesayangannya setelah dia dewasa. Kau gila, kalimat itu yang selalu diucapkan Farhan padanya. Yah, anggap saja aku sudah gila. Dadi, tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba seorang gadis berpakaian seragam SMA menyeruak masuk ke dalam kamar dan secepat kilat menyambar tubuh Alan. Dadi, tawa bahagia jelas terpancar di wajah gadis itu. Alan seketika membeku. 4 tahun meninggalkan gadis itu, kini gadis itu benar-benar tumbuh kembang secara luar biasa. Wajah dewasa, indah, cantik dengan tubuh berisi dari atas hingga ke bawah. Oh, jamin. Seketika di bawah sana bergejolak tidak karuan, meronta-ronta dalam keadaan tidak menentu. Apalagi ketika gadis itu memeluknya dengan erat, mencium seluruh bagian wajahnya berkali-kali. Aili, teriak Alan kesal. Dadi, kali ini Aili yang berteriak kesal.
4 tahun begitu lama membuat aku begitu merindukan Dedi. Seketika tahun begitu lama membuat aku begitu merindukan Dedi. Seketika bola matanya berair dan sepersekian detik kemudian air mata itu tumpah tidak karuanan. Aku sangat merindukanmu, Dedi. Apa Dedi tidak merindukanku sama sekali? Tangisnya terus pecah. Dia terisak di balik dada bidang Alan. Kenapa Dedi begitu jahat padaku? Oh Tuhan, pada akhirnya gadis itu sama sekali tidak mau beranjak dari kamarnya, memilih tidak sekolah, bahkan terus menempel di sampingnya. Kau akan kembali meninggalkanku, bukan? Jelas saja Aili menatap curiga ke arah Alan. Dulu, sejak kecil mulai usia 7 tahun hingga SMP kelas 1, Alan acap sekali membohongi dirinya. Berkata pergi sebentar, rupa-rupanya menghilang selama 6 bulan hingga 1 tahun. Menitipkan dirinya pada bibi pelayan rumah dan Mang Rahman. Kembali ke rumah hanya beberapa minggu saja. Dan puncaknya jelas saja saat di kelas 2 SMP, Alan lagi-lagi membohongi dirinya. Berkata pergi sebentar, tahu-tahu menghilang selama 4 tahun. Tidak ada kontak-kontak video call, tidak pernah pulang, hanya telepon di Sumi menanyakan keadaannya. Tiap dia ingin bicara, Alan selalu langsung mematikan panggilannya. Kali ini dia tidak akan tertipu. Dia harus memiliki senjata trik untuk bisa membuat dirinya agar tetap tinggal di rumah, menyembunyikan paspornya, dan mulai hari ini aku akan tinggal di kamar Dedi. Seketika bola mata Alan membulat. Dia jelas saja melotot kaget. Apa? Secepat kilat seluruh barang-barang milik Aili benar-benar telah berpindah ke kamarnya. Aili, aku tidak akan tertipu lagi kali ini, Aili bicara sambil mengedipkan segala sebelah matanya. Oh, Jamin.